Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galiza Dimiati dengan NIM 1202052514, program studi Ekonomi Syariah kelas F semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan perbedaan bank syariah dan bank konvensional serta akad-akad yang terdapat di lembaga keuangan syariah. Ini merupakan tugas untuk nilai UAS pada mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah dengan dosen pembimbing Bapak Denny Rahmatillah, SE, SY, ME, SY. Baik, yang pertama adalah perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional. 1. Terletak pada akadnya. Pada bank konvensional, akad yang dipakai hanya simpan dan pinjam. Sedangkan di lembaga keuangan syariah, akad yang dipakai disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Perbedaannya terletak pada akadnya saja. Yang kedua, tentang usaha yang dibiayai. Pada bank konvensional, asal mendapatkan keuntungan akan mereka berikan pembiayaan, sedangkan di bank syariah hanya memberikan pembiayaan kepada usaha yang halal-halal saja. Perbedaan hanya terletak pada usaha yang dibiayai. Yang ketiga, aspek legalitas. Bank konvensional diatur oleh Undang-Undang Perbankan, sedangkan bank syariah di samping diatur oleh Undang-Undang Perbankan, bank syariah juga harus mendapatkan legalitas dari Dewan Syariah Nasional atau DSN dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Yang keempat adalah penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa di bank konvensional diselesaikan oleh pengadilan negeri, sedangkan penyelesaian sengketa di bank syariah diselesaikan oleh Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI atau Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Jika tidak sesuai, maka sengketa tersebut akan dibawa ke pengadilan agama. Yang kedua adalah mudharabah. Menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa, mudharabah berasal dari kata dharaba, yang maknanya adalah berjalan atau memukul. Sedangkan menurut istilah, mudharabah adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, di mana pihak pertama sebagai sohibul mal atau pemodal, dan pihak kedua sebagai mudharib atau pelaku usaha. Kemudian pembagian mudharabah. Mudharabah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mudharabah mutlaqah atau mudharabah mutlak, yaitu pihak sohibul mal atau pemodal memberikan kewenangan atau tidak adanya batasan serta syarat tertentu kepada pelaku usaha atau mudharib dalam menjalankan usaha. Yang kedua, mudharabah muqayyadah, yaitu pihak sohibul mal memberikan batasan-batasan serta syarat-syarat tertentu kepada pelaku usaha atau mudharib dalam menjalankan usaha. Kemudian rukun mudharabah. Yang pertama, pelaku akad, yaitu sohibul mal atau pemodal dan mudharib atau pelaku usaha. Yang kedua, objek, meliputi modal, pekerjaan atau jenis usaha dan adanya nisbah bagi hasil. Yang ketiga, ijab dan qabul. Kemudian dalil atau dasar hukum mudharabah. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Artinya, bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 198. Yang ketiga adalah musyarakah atau syirkah. Menurut bahasa, musyarakah maknanya adalah percampuran atau perkongsian. Sedangkan menurut istilah, musyarakah adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Pembagian musyarakah. Pembagian musyarakah terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah syirkah abedan. Syirkah abedan adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, bukan dalam bentuk modal, tetapi dalam bentuk usaha. Contohnya, kerjasama yang dilakukan oleh sesama kuli bangunan. Yang kedua, syirkah inan. Syirkah inan adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak sama-sama menyertakan modal dan sama-sama menjalankan usaha. Contohnya, si A dan si B sama-sama berkontribusi dalam membangun sebuah rumah makan dengan modal dari kedua belah pihak, dan mereka sama-sama menjalankan serta mengelola usaha tersebut. Yang ketiga adalah syirkah mudharabah. Adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, di mana pihak pertama sebagai pemodal atau sohibul mal dan pihak kedua sebagai pelaku usaha atau mudharib. Contohnya, si A memberikan modal kepada si B, kemudian si B menjalankan usaha dari modal si A. Kemudian yang keempat adalah syirkah wujuh. Syirkah wujuh adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, di mana dengan mengedepankan nama baik seseorang. Contohnya adalah kerjasama endorse. Si A bekerjasama dengan si B yang merupakan orang terkenal atau artis untuk di-endorse produk dari si A.
Kemudian, hasil dari endorse tersebut akan dibagi hasil kepada si pengendorse, misalnya 10%. Jadi ini merupakan kerjasama kita dengan pengendorse atau orang yang mempromosikan. Yang kelima adalah syirkah mufawaddah, yaitu bentuk gabungan dari beberapa bentuk syirkah. Contohnya, awalnya menggunakan syirkah mudharabah, kemudian menjadi syirkah inan. Kemudian, rukun musyarakah. Yang pertama, pelaku, yaitu pihak yang bekerja sama. Yang kedua, objek akad, yaitu modal, pekerjaan, dan adanya nisbah bagi hasil. Yang ketiga, ijab dan qabul. Kemudian dalil atau dasar hukum musyarakah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dukum ala ba'din illal ladzina amanu wa amilus solihati wa qalilum ma hum. Artinya, dan sesungguhnya, kebanyakan dari orang-orang yang bersyirik itu, sebahagian dari mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini. Quran Surah As-Sad ayat 24. Kemudian, yang keempat adalah jual beli murabahah. Menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa, murabahah berasal dari kata ar-ribuhu, yang maknanya adalah kelebihan atau keuntungan. Sedangkan menurut istilah, murabahah adalah jual beli dengan menyebutkan berapa harga modal dan berapa keuntungan. Rukun jual beli murabahah, yang pertama adalah pelaku, yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua, objek, yaitu barang, harga modal, dan harga keuntungan. Yang ketiga, ijab dan qabul. Kemudian dalil atau dasar hukum murabahah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Kemudian yang kelima adalah jual beli salam. Menurut bahasa, salam maknanya adalah menyerahkan. Sedangkan menurut istilah, salam adalah jual beli pesanan dengan pembayaran dilakukan di awal dan penyerahan barang diserahkan di akhir. Rukun jual beli salam. Yang pertama pelaku, yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua objek, yaitu barang yang dijual dan harga atau nilai suatu barang. Yang ketiga ijab dan qabul. Kemudian dalil atau dasar hukum jual beli salam. Bismillahirrahmanirrahim. Man aslafa fi tamrin falyuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Dan artinya, barang siapa yang melakukan jual beli salam, maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui serta hingga waktu yang diketahui pula. Muttafaqun alaih. Yang keenam adalah jual beli istisna. Menurut bahasa, istisna maknanya adalah membuat. Sedangkan menurut istilah, istisna adalah jual beli pesanan dengan pembayaran bisa dilakukan di akhir ataupun dicicil, serta penyerahan barang diserahkan berdasarkan kesepakatan. Perbedaan salam dan istisna menurut para ulama hanya terletak pada bentuk pola pembayarannya. Rukun jual beli istisna. Yang pertama, pelaku, yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua, objek, barang dan harga. Yang ketiga, ijab dan qabul. Kemudian, dalil atau dasar hukum istisna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku di antara kamu atas dasar suka sama suka di antara kamu. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Kemudian yang ketujuh adalah akad ijarah. Menurut bahasa, ijarah maknanya adalah upah. Sedangkan menurut istilah, ijarah adalah perpindahan manfaat suatu barang atau jasa karena adanya upah. Rukun ijarah. Yang pertama pelaku akad, yaitu orang yang menyewa dan pemilik barang yang disewakan. Yang kedua, objek akad, yaitu barang yang disewa dan harga atau upah barang yang disewakan.
Yang ketiga, ijab dan qabul. Kemudian dalil atau dasar hukum akad ijarah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Yang artinya adalah jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Quran Surah At-Talaq ayat 6. Kemudian, rahan atau gadai. Menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa, rahan berasal dari kata ar-rahnu, yang maknanya adalah tetap. Sedangkan menurut istilah, rahan adalah transaksi pinjaman disertai dengan adanya barang jaminan. Rukun rahan. Yang pertama pelaku, yaitu pemilik barang yang dipinjamkan dan peminjam barang. Yang kedua, objek, yaitu barang yang dipinjam dan barang jaminan. Yang ketiga, ijab dan qabul. Kemudian dalil dan atau dasar hukum rahan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Yang artinya adalah, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. Kemudian yang kesembilan adalah wadi'ah. Menurut bahasa, wadi'ah berasal dari kata wada'ah, yang maknanya adalah meninggalkan. Sedangkan menurut istilah, wadi'ah adalah titipan murni kepada seseorang untuk menjaga suatu barang. Kemudian, pembagian wadi'ah. Pembagian wadi'ah terbagi menjadi dua. Yang pertama, wadi'ah yad al-amanah, yang artinya adalah penerima titipan tidak boleh menggunakan barang yang dititipkan. Yang kedua, wadi'ah yad ad-dhamanah, yaitu penerima titipan boleh menggunakan barang yang dititipkan. Kemudian, rukun wadi'ah. Yang pertama, pelaku, yaitu yang menitipkan dan penerima titipan. Yang kedua, objek, barang yang dititipkan. Yang ketiga, ijab dan qabul. Kemudian dalil atau dasar hukum wadi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Yang artinya, akan tetapi jika sebahagian kamu mempercayai sebahagian lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. Kemudian, yang ke-10 adalah qard. Menurut bahasa, qard maknanya adalah potongan. Sedangkan menurut istilah, qard adalah penyerahan harta kepada pihak lain yang bisa diminta kembali di kemudian hari. Rukun qard. Yang pertama pelaku, yaitu peminjam dan pihak yang memberi pinjaman. Yang kedua objek, yaitu barang yang dipinjam. Yang ketiga ijab dan qabul. Kemudian dalil atau dasar hukum qard. Bismillahirrahmanirrahim. Madzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Yang artinya adalah, barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang lain, maka hendaklah, yang artinya adalah, barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Quran Surah Al-Baqarah ayat 245. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.